Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Irfan? Ya. Ya, Pak Irfan, terkait dengan keuntungan dari hasil merger ini, kan kalau misalnya digabung otomatis modalnya juga bertambah, asetnya juga bertambah begitu, dan dikatakan bisa masuk ke 10 besar bank syariah global begitu. Ini apa keuntungan lainnya kalau misalnya merger ini terjadi? Ya, tentu ini akan meningkatkan daya saing ya, karena ketika size itu makin besar, maka entitas bank itu biasanya akan makin efisien. Nah, ketika dia makin efisien, maka daya saingnya akan makin tinggi ya. Misalnya contoh persaingan dari sisi besaran margin pembiayaan murabahah yang dikenakan kepada nasabah. Nah, itu mungkin dia bisa memberikan rate yang lebih kompetitif karena kondisinya tadi ya dari sisi size itu sangat semakin besar. Dan tentu dengan kondisi penggabungan ini ya, maka kita harapkan juga ini akan meningkatkan kemampuan daya jangkaunya. Jadi daya jangkau dari bank syariah ini kita harapkan jadi semakin lebih besar lagi, lebih luas lagi wilayah yang bisa dilayani, lebih banyak lagi nasabah atau orang yang bisa dilayani baik dari sisi fundingnya maupun dari sisi financingnya. Jadi intinya memang ini akan memberikan sejumlah keunggulan yang kita harapkan ini akan bisa memacu kinerja bukan hanya bank syariah ini tapi juga industri secara keseluruhan gitu. Nah, tadi Anda mengatakan ini kan ada periode stagnasi untuk peralihan begitu. Ada beberapa yang harus disiapkan oleh bank yang nanti sudah di merger ini. Menurut Anda bagaimana strategi dari manajemennya sendiri? Apakah memang akan menggunakan nama baru atau tetap menggunakan salah satu nama bank atau seperti apa menurut Anda? Ya, memang ini perlu dikaji lebih dalam ya dari sisi branding dan dari sisi positioning ya. Apakah kita akan memilih salah satu dari 3 nama ini, tapi dugaan saya sih kemungkinan akan melahirkan nama yang baru ya, karena tentu ini kan harus kesepakatan dari entitas yang menjadi induk atau menjadi shareholders dari bank yang baru ini. Nah, jadi memang tentu ada konsekuensi ketika nama baru ya, tentu kan ada proses branding, ada proses sosialisasi lagi kepada masyarakat begitu ya. Nah, ini yang saya kira menjadi konsekuensi logis ketika dipilih nama baru. Tetapi memilih nama baru itu menurut saya itu lebih baik ya bagi ketiga bank ini. Karena kalau enggak nanti mungkin ada sedikit konflik ya, atau ada sedikit ketidaksepahaman yang itu saya kira itu bisa diatasi kalau dengan nama baru. Jadi saya sih menyarankan lebih baik dengan nama baru yang yang menunjukkan esensi dari konsep bank syariah itu sendiri. Nah, itu yang saya kira menjadi PR berikutnya. Baik, Pak Irfan, kita akan lanjutkan lagi dialog kita, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu data-data yang akan disampaikan oleh rekan Poppy Zedra. Silakan, Poppy. Ya, baik Andra dan juga pemirsa, aset perbankan syariah Indonesia ini per Juli 2020 lalu dilaporkan sebesar 542,83 triliun rupiah dengan pangsa pasar baru yaitu 6,11% saja dari total pasar perbankan Indonesia. Nah, laporan State of the Global Islamic Economy Report 2019 dan juga 2020 ini mencantumkan Indonesia di posisi kelima dalam top 10 Islamic Finance di dunia, dan ini menunjukkan bahwa potensi yang sangat besar masih bisa dikembangkan. Kita lihat ini dia merger 3 bank syariah, laporan keuangannya per 30 Juni 2020 di mana asetnya itu adalah sekitar 49,6 triliun rupiah atau sekitar 14,97%. Nah, ini naik nih dibandingkan tahun lalu ya kalau kita lihat. Kemudian DPK-nya 41,1 triliun rupiah, pembiayaannya 37,4 triliun rupiah, sementara laba bersihnya 117,2 miliar rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Oke. Ini untuk BSM. Nah, BSM-nya ini kalau yang tadi itu BRI Syariah. Kalau ini adalah
Bank Syariah Mandiri ya, 114,4 triliun rupiah untuk asetnya, kemudian untuk DPK-nya adalah 101,78 triliun rupiah, dan ini kelihatan ya nilainya dan angkanya adalah plus ya dari tahun lalu. Kemudian untuk pembiayaannya 75,61 triliun rupiah atau naik 5,8% dari tahun sebelumnya. Laba bersihnya adalah 719 miliar rupiah atau sekitar 30,53% dari tahun lalu. Sementara kita lihat lagi untuk BNI Syariah. Ini dia asetnya 50,76 triliun rupiah atau naik 19,46%, DPK-nya 43,64 triliun rupiah, pembiayaannya 31,33 triliun rupiah, dan laba bersihnya adalah 266,64 miliar. Dan ini terjadi penurunan sebenarnya dari tahun lalu ke tahun 2020. Oke, sekarang kita lihat untuk keuangan syariah. Ini dia industri keuangan syariah di Indonesia. Kalau dilihat reviewnya per Juli 2020 untuk perbankan, ini ada sekitar 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah. IKNB ini 64 asuransi syariah, 43 pembiayaan syariah, 7 penjaminan syariah, kemudian ada 11 fintech syariah, 76 lembaga keuangan, mikro syariah, dan 13 industri non-bank syariah lainnya. Lalu selanjutnya ini adalah aset industri keuangan syariah Indonesia. Perbankannya kita lihat 542,83 triliun rupiah. Untuk pangsa pasar 6,11%, IKNB-nya 110,29 atau pangsa pasarnya sekitar 4,39%, pasar modal 985,9 triliun rupiah. Jadi kalau di total ini sekitar 1.639 triliun rupiah atau sekitar 9,68% untuk pangsa pasarnya. Lalu kita lihat lagi untuk daya saing globalnya pemirsa. Nah, ini dia aset pasar keuangan syariah terbesar kalau dilihat reviewnya tahun 2018. Iran berada di posisi pertama, kita lihat Indonesia ada di posisi ke-7 dengan nilainya 86 miliar US dollar. Nah, jadi memang Indonesia ini ada di angka ke-7 atau di peringkat ke-7 di tahun 2018. Selanjutnya ini adalah Top 10 Islamic Finance. Yang pertama ada Malaysia, Bahrain berada di posisi kedua, UEA atau Uni Emirat Arab ada di posisi ketiga, Arab Saudi, Indonesia ada di posisi kelima. Jadi begitu besar pangsa pasarnya Indonesia untuk bank syariah ini. 6 ada Yordania, Oman di posisi ke-7, Kuwait di posisi ke-8, Pakistan posisi ke-9, dan Qatar di posisi ke-10. Oke, selanjutnya untuk literasinya. Ini dia literasi keuangan di Indonesia. Kalau dilihat tahun 2016 secara konvensional angkanya 29,5% dibandingkan tahun 2019 ini meningkat di 37,72%. Untuk syariah sendiri ini tahun 2016 angkanya 8,1%, lalu meningkat di 2019 di 8,93%. Demikian data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Popi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Irfan. Ya, Pak Irfan, data tadi yang disampaikan oleh rekan Popi ada beberapa data di mana seperti aset pasar keuangan syariah terbesar, kemudian top 10 Islamic Finance. Ini Indonesia ini masih jauh kalah dibanding sama Malaysia, negara tetangga sendiri. Padahal kita negara dengan muslim terbesar di dunia begitu. Ini apa sih yang menjadi penyebabnya? ya. Jadi saya melihat ya bahwa pemerintah ini jangan hanya berhenti sampai ke merger ya. Jadi kalau kita melihat Malaysia, di antara kunci sukses ya Malaysia itu adalah terletak pada kebijakan pemerintah yang begitu kuat. Nah, dalam konteks ini menurut saya yang juga menjadi urgen adalah kita harus mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah. Ya, sebagai contoh misalnya ketika misalnya pemerintah sekarang kan merencanakan untuk membangun 4 kawasan industri halal. Nah, harusnya kita dorong supaya fasilitas untuk transaksi keuangan itu biarkan oleh bank syariah. Jadi nanti bank syariah yang baru merger ini harusnya diberikan kesempatan untuk memfasilitasi semua transaksi keuangan di kawasan industri halal tersebut. Ya, transaksi keuangan perusahaannya, karyawannya, bahkan sampai pada supporting bisnis, misalnya kantin karyawan ya. Nah, itu saya kira
kalau itu dibangun, didorong, ya ekosistem ekonomi dan bisnis syariah yang terintegrasi antara sektor real, sektor keuangan dengan sektor zakat dan wakafnya, nah saya kira ini akan memacu perkembangan industri keuangan syariah kita, termasuk perbankan syariah. Demikian pula kita masih memerlukan misalnya affirmative policy, ya kebijakan yang sifatnya afirmatif dari pemerintah. Nah, sebagai contoh misalnya bank syariah ini harus kita libatkan lebih dalam ya di dalam menangani proyek-proyek APBN. Ya, ketika sudah di merger masuk jadi buku 4, nah maka harusnya dia langsung otomatis diberikan status bank operasional 1. Ini sebagai contoh saja. Nah, sehingga dia bisa kemudian menangani berbagai proyek ya yang bersumber dari dana APBN dengan porsi yang lebih besar ya, atau misalnya meminta BUMN yang non keuangan untuk menempatkan dana seperti di Malaysia kan, BUMN-nya itu wajib tuh menempatkan dana di bank syariah begitu. Jadi misalnya katakan 30-40% dari portofolio penempatan dananya itu di bank syariah ini. Nah, ini saya kira dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif ini, maka diharapkan ini akan memberikan dampak kepada penguatan perbankan syariah. Karena merger ini tidak otomatis ya, merger ini tidak otomatis menaikkan market share. Karena dia hanya menggabungkan dari yang existing. Ya, tidak otomatis. Nah, supaya market share ini bisa meningkat dengan lebih signifikan, ya bahkan bukan hanya proyeksi asetnya sampai 390 triliun di 2025 mungkin bisa lebih besar ketika ada dorongan-dorongan affirmative policy tadi. Nah, ini yang saya kira perlu untuk didorong ya dan dikembangkan sehingga market share industri perbankan syariah kita bisa meningkat. Nah, sehingga posisi Indonesia dan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di 2024 ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, artinya banyak masih upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah merger ini terlaksana begitu ya Pak Irfan. Baik Pak Irfan, kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.